괜찮아. 괜찮아요. 괜찮아. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. A few moments later. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Corina Desarapinikiani. Saya mahasiswa dari program studi pendidikan agama Kristen dari kelas A1. Di sini saya akan membawakan materi tentang tokoh PAK yang berkontribusi dalam era gereja mula-mula sampai era modern, di mana tokoh tersebut adalah Martin Luther. A few moments later. Yang pertama kita masuk pada latar belakang. Pendidikan agama Kristen memiliki sejarah panjang yang terkait erat dengan perkembangan gereja itu sendiri. Sepanjang sejarah, banyak tokoh telah memberikan kontribusi signifikan mulai dari para rasul mula-mula hingga teolog modern. Salah satu periode paling transformatif dan reformatif Protestan di abad ke-16, di mana Martin Luther memainkan peran sentral dalam mereformasi doktrin saja, tetapi juga dalam mempromosikan pendidikan agama bagi umat awam. Yang kedua kita lihat pada isi yang dimana biografi singkat Martin Luther. Pada tahun 1483 sampai 1586, Martin Luther adalah seorang biarawan Jerman, profesor teologi di Universitas Wittenberg, dan penulis menjadi katalisator reformasi Protestan. Kehidupannya berubah drastis setelah ia melakukan 95 dalil di pintu gereja Kastil Wittenberg pada tahun 1517 sebagai protes terhadap penjualan indulgensi oleh gereja Katolik Roma. Meskipun dikucilkan dari gereja, banyak penguasa lokal mendukung dan melindunginya, memungkinkannya untuk melanjutkan pekerjaan reformasinya. Yang kedua, kontribusi utama dalam pendidikan agama Kristen. Kontribusi Martin Luther terhadap pendidikan agama Kristen sangat signifikan dan mencakup beberapa aspek kunci. Yang pertama, penerjemahan Alkitab ke bahasa rakyat. Salah satu kontribusi paling monumental dari Luther adalah menerjemahkan Alkitab dari bahasa Latin ke bahasa Jerman atau Perjanjian Baru pada tahun 1522, lengkap pada 1534. Tindakan ini mendobrak monopoli klerus atau kitab suci dan memungkinkan umat awam untuk membaca dan memahami firman Tuhan itu sendiri. Akses langsung ini menjadi landasan bagi pendidikan agama yang berpusat pada Alkitab. Yang kedua, penulisan katekismus. Untuk memastikan bahwa umat, termasuk anak-anak, memahami ajaran iman Kristen, Martin Luther menulis dua katekismus kecil dan katekismus besar. Keduanya diterbitkan pada tahun 1529. Katekismus dirancang sebagai panduan pengajaran yang ringkas dan jelas mengenai 10 perintah Allah, pengakuan iman rasuli, doa Bapa Kami, dan sakramen. Karya-karya ini menjadi alat pendidikan standar dalam rumah tangga dan gereja Protestan. Yang ketiga, pendirian sekolah umum. Martin Luther mendorong pendirian sekolah-sekolah umum didanai oleh pemerintah kota. Ia percaya bahwa semua anak, baik laki-laki maupun perempuan, harus dididik agar dapat membaca Alkitab dan menjadi warga negara yang baik. Visinya ini meletakkan dasar bagi sistem pendidikan publik universitas di negara-negara Protestan. Yang berikutnya, dampak pemikiran teologis terhadap pendidikan. Pemikiran teologis Martin Luther tentang sola scriptura atau hanya Alkitab sebagai otoritas dan imamat orang percaya atau setiap orang percaya adalah imam secara langsung memengaruhi pendidikan agama. Hal ini menekankan tanggung jawab individu untuk memahami iman mereka yang mendorong literasi dan pembelajaran teologi dasar di kalangan jemaat. Yang berikutnya, relevansi di era modern. Di era modern, warisan Martin Luther telah relevan. Penekanannya pada aksesibilitas Alkitab, pentingnya pengajaran sistematis melalui katekismus, dan nilai pendidikan universal terus membentuk kurikulum pendidikan agama Kristen dan struktur sekolah Kristen di seluruh dunia. Kita lihat pada kesimpulannya, Martin Luther adalah tokoh penting dalam sejarah pendidikan agama Kristen. Melalui
terjemahan Alkitab, penulisan katekismus, dan advokasi untuk pendidikan universal. Ia mendemokratisasi atas akses terhadap pengetahuan agama dan meletakkan dasar bagi pendidikan Protestan modern. Kontribusinya berpusat pada keyakinan bahwa setiap individu harus mampu memahami imannya sendiri, sebuah prinsip yang terus memandu pendidikan Kristen hingga saat ini. Sekian materi yang saya bawakan.